Radikalisme dimanapun juga di suatu negara, apalagi negara berdemokrasi, selalu akan ada sehubungan dengan masalah kekuasaan dan politis. Maka radikalisme ini bertolak atau melawan kepada paham demokrasi, tegakkan hukum di suatu negara. Tanpa ada aturan, tanpa ada hukum yang tegas, maka akan menimbulkan intoleransi yang berdampak kepada radikalisme. Pemerintah terus berupaya menangkal pengaruh buruk pemahaman radikalisme di Indonesia. Sebab secara konsep, paham radikal ini berdampak buruk bagi keutuhan bangsa. Salah satu upaya yang ditekankan oleh pemerintah yakni mengajak masyarakat untuk mengedepankan sikap toleransi antar sesama. Dengan mengedepankan sikap toleransi antar masyarakat, diharapkan potensi penyebaran paham radikal dapat ditekan. Masyarakat harus diedukasi dengan narasi yang jelas bahwa sikap toleransi menjadi salah satu upaya yang tepat agar ancaman radikalisme di Indonesia tidak dapat berkembang. Untuk itu, kali ini kita mendapatkan insight dari pimpinan Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kyai Haji Muhammad Fajar Laksana, perihal pentingnya sikap toleransi untuk meredam paham radikal di Indonesia. Mari kita simak untuk menjadi literasi bagi kita bersama. Kita harus memahami dulu apa itu radikalisme. Radikalisme itu ada dua, antara radikal dan isme. Isme itu paham. Berarti kalau paham ini ada satu aliran. Radikal itu adalah kekerasan. Jadi paham kekerasan. Namun awalnya radikalisme ini lebih banyak kepada hal yang menyangkut dengan politis. Jadi paham kekerasan yang menyangkut kepada hal tentang kekuasaan. Nah, tentu dimanapun juga pasti akan ada radikalisme karena menyangkut dengan paham yang menyangkut ketidaksukaan, ketidaksenangan terhadap satu kekuasaan. Di mana kekuasaan itu selalu ada yang pro dan ada yang kontra. Maka yang harus kita pahami bahwa radikalisme dimanapun juga di suatu negara, apalagi negara berdemokrasi, selalu akan ada sehubungan dengan masalah kekuasaan dan politis, yang pro dan yang kontra. Begitu mungkin pandangan saya mengenai radikalisme. Jadi harus dipahami, intoleransi asalnya itu umumnya kepada menyangkut dengan hubungan agama. Sedangkan radikalisme itu lebih menyangkut kepada kekerasan di bidang kekuasaan. Nah, saat ini banyak yang agama dibawa ke ranah kekuasaan politik. Ya, jadi intoleransi bukan satu-satunya yang menyebabkan terhadap radikalisme. Karena makna intoleransi itu tidak. Toleran itu ada menerima. Jadi tidak menerima soal pandangan, pikiran, perbuatan, kegiatan yang umumnya berkaitan dengan agama yang sekarang menjadi melebar. Intoleransi sekarang berhubungan dengan masalah kekuasaan. Pada kekuasaan itu suatu hal yang wajar adanya suatu perbedaan. Cuma apabila perbedaan itu sudah melangkah kepada gerakan-gerakan kekerasan, maka disebut radikalisme. Maka radikalisme ini bertolak atau melawan kepada paham demokrasi. Sedangkan demokrasi itu pasti ada perbedaan. Tapi selama perbedaan mengikuti ranah aturan hukum yang berlaku, maka perbedaan selama dibingkai oleh aturan tidak menjadi radikal. Kecuali kalau dia melanggar aturan hukum, perbedaan untuk merebut kekuasaan menjadi paham-paham kekerasan. Nah, sedangkan intoleransi itu adalah sesuatu tindakan yang tidak menerima adanya suatu perbedaan, tidak menerima adanya suatu tindakan-tindakan yang dianggap oleh dirinya tidak sesuai. Maka intoleransi tidak mutlak menyebabkan timbulnya radikalisme. Sebagai satu contoh, dia satu dalam kekuasaan, tetapi dalam satu kekuasaan dia menerima paham-paham di suatu negara, berarti dia toleran, tapi tetap melakukan tindakan kekerasan. NKRI sepakat negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi masih banyak yang orang sepakat dengan NKRI, orang sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika, sudah toleran, tapi tetap ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara yang radikal. Berarti intoleransi tidak mutlak menyebabkan terjadinya radikalisme. Tapi intoleransi juga bisa menyebabkan radikalisme. Karena paham intoleransi berarti paham tidak menerima suatu perbedaan, paham tidak menerima suatu tindakan, ya. Sehingga intoleransi ini tidak dibenarkan dalam kacamata apabila menimbulkan radikalisme.
Tapi intoleransi yang tidak menyebabkan radikalisme suatu kewajaran. Seperti demokrasi itu tidak jadi masalah, terjadi pro kontra selama pro kontra itu tidak menyebabkan radikalisme. Jadi kuncinya itu bukan di intoleransinya, tapi kuncinya di radikalismenya. Karena tidak menerima suatu paham itu wajar. Tapi selama tidak menerima suatu paham itu tidak menimbulkan tindakan kekerasan, tidak menimbulkan suatu bentrokan, ya wajar-wajar aja. Namanya manusia, punya akal pikiran yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Pasti antara si A dan si B pasti tidak sama pandangannya, maka timbullah paham yang perbedaan. Tapi kalau dia menerima perbedaan, namanya toleransi. Tapi tidak selalu intoleransi menimbulkan radikalisme. Karena ada yang tidak menerima pandangan, tapi dia mengikuti aturan hukum, melalui gugatan hukum, melalui kemudian mengikuti prosedur hukum. Itu wajar. Berarti intoleransi karena tidak menerima perbedaan, lalu mengikuti prosedur hukum, mengikuti prosedur demokrasi, maka dia tidak radikal. Mungkin gitu, Pak. Jadi diulang, toleransi itu ada sesuatu yang menerima, intoleransi sesuatu yang tidak menerima pikiran, pandangan, ya kan, perbuatan orang lain. Jadi dalam kehidupan selalu ada toleransi, selalu ada intoleransi. Nah, bagaimana kita bisa menerima pandangan orang lain? Maka kalau kita ingin menerima suatu pandangan orang lain, maka salah satu caranya ada yang utama, tegakkan hukum di suatu negara. Tanpa ada aturan, tanpa ada hukum yang tegas, maka akan menimbulkan intoleransi yang berdampak kepada radikalisme. Jadi yang paling utama buat suatu negara, tidak semua masyarakat selalu bisa oleh kita diarahkan untuk selalu toleransi. Karena antara intoleransi dan radikalisme ada suatu dinamika dalam kehidupan. Makanya untuk meredam itu semua, nggak ada lagi. Salah satu caranya, tegakkan hukum. Yang kedua, lakukan yang namanya sosialisasi. Lakukan yang namanya kemudian publikasi. Lakukan yang namanya kampanye. Lakukan yang namanya pendekatan kepada tokoh agama, masyarakat, bahwa intoleransi itu bisa berdampak kepada radikalisme. Tapi ingat, bukan satu-satunya yang menyebabkan radikalisme dari intoleransi. Karena banyak orang yang satu paham, satu wadah, dia sudah mengerti, dia sudah menerima, tapi tetap melakukan radikalisme. Karena radikalisme itu lebih dominan kepada hal kekuasaan. Sedangkan intoleransi lebih bersifat kepada menerima atau tidak terhadap pandangan, pikiran, atau perbuatan orang lain, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan untuk melindungi dirinya dan merasa dirinya lebih baik, lebih benar. Selama itu mengikuti koridor hukum yang berlaku, tidak jadi masalah. Jadi sekat yang harus jelasnya, mana yang intoleransi mengakhiri radikalisme, garis benang merahnya adalah tegakkan hukum yang berlaku di setiap negara. NKRI itu didirikan oleh BPUPKI dan PPKI. BPUPKI itu di situ ada tokoh ulama-ulama besar, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim. Dan selain itu masih banyak para ulama yang lainnya yang tergabung di wadah BPUPKI yang lebih daripada 60 orang. Perlu dipahami, BPUPKI, PPKI telah menyepakati Negara Kesatuan Republik Indonesia diwadahi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, Islam sejak tahun 45, 76 tahun yang lalu sudah melakukan yang namanya toleransi hubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa demikian? Karena Islam itu agama yang toleran. Bayangkan aja, dalam satu surat Islam telah menyampaikan yang namanya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya di sini toleransi itu mengakui adanya perbedaan. Islam mengakui ada perbedaan, betul. Yang di agama Islam gak jadi masalah untuk Islam. Yang jadi masalah dalam Islam itu kalau melakukan tindakan kekerasan. Jadi Islam bukan agama yang intoleran. Islam agama toleran. Buktinya, kalau ditanya buktinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh para alim ulama yang menyepakati bukan negara Islam, tapi menyepakati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti para ulama telah sepakat mendirikan NKRI. Berarti para ulama agama Islam itu adalah orang-orang yang toleran. Yang pertama, dakwah. Ya, karena Islam menganjurkan menyuruh kepada kebaikan, mengajak berbuat baik, mencegah kepada kemungkaran. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tugas ulama menyampaikan kepada masyarakat tentang apa itu agama Islam,
Islam itu berasal kata dari bahasa artinya aslamu, asalmu. Asalmu itu artinya damai. Aslama itu artinya taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim, bersih suci. Salam itu selamat. Maka Islam sudah mengajarkan dan menyampaikan ke seluruh umat Islam di seluruh dunia. Islam itu selalu bertemu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Assalamualaikum, semua. Semoga selamat, damai untuk semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmah itu ampun dari Allah. Wabarakatuh artinya kebarukan untukmu. Islam selalu menyampaikan apa? Kedamaian. Islam selalu menyampaikan apa? Mohon dapat ampunan dari Allah. Islam selalu menyampaikan apa? Kebarokan. Dan Islam itu agama toleran, karena ada surat Al-Kafirun yang menyuruh kita untukmulah agamamu, untukkulah agamaku. Bahkan Islam itu agama kasih sayang, karena segala satu tindakan kita selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tugasnya apa? Ya dakwah, sampaikan. Islam itu toleransi, dan radikalisme itu melanggar syariat ajaran Islam, karena Islam tidak pernah mengajak untuk melakukan tindakan kekerasan.